Selamat pagi untuk kita semua. Ada sukacita? Amin. Coba berdiri semua. Mau minta tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas kita, tadi sudah di lapangan sudah berdoa kan? Sudah, Bu. Sekarang mari kita berdoa untuk khusus mata pelajaran kita ini. Ibu minta kesediaan satu orang. Silakan. Berdoa. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa surga, kami kembali mengucap syukur di hadapan-Mu di mana Engkau senantiasa sudah menolong dan memberkati kami. Kami tahu semua karena kuatnya hebat kami dengan belas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, hingga dari rumah pertengahan hingga sampai ke sekolah ini dengan selamat. Kami tahu itu semua bukan karena kuatnya hebat kami melainkan belas kasih-Mu semata dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebelum apa yang kami minta dari-Mu, ampuni segala dosa-dosa kami yang telah berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah Engkau selalu bercampur tangan dan memberkati kami, dan juga semua aktivitas kami ini Tuhan bisa berjalan dengan baik dan dengan lancar. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat kami yang mendidik kami pagi ini. Biarlah Engkau selalu memberi kesabaran, ketabahan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulaikannya. Biarlah Engkau selalu senantiasa menolong dan memberkati kami, bimbinglah kami dan arahkanlah kami dengan baik. Ya Bapa, hanyalah Kudus-Mu yang kami undang. Biarlah Kudus-Mu yang selalu menyertai dan melindungi kami. Bapa, bila hidup kami kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau selalu menolong dan memberkati kami. Ampuni segala dosa-dosa kami dan menjadi penghalang bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Orang yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ya, terima kasih. Silahkan dulu. Ya, anak-anakku yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang KKA. Ya, seperti yang pernah kalian dengarkan, KKA itu kepanjangan dari coding dan kecerdasan artifisial. Ya, materi ini menjadi sebuah materi yang sangat spektakuler untuk kita, yang sangat spesial untuk kita di bangku SMP ini. Nah, untuk materi coding dan kecerdasan artifisial ini, Ibu mau memberikan gambaran sedikit. Ya, kalau dikatakan kecerdasan artifisial, itu artinya kecerdasan yang diandalkan di situ adalah tentang teknologi, bukan tentang manusia. Ya, kalau manusia kecerdasan IQ-nya kan intelligence quotient-nya, kecerdasan pengetahuan, spiritnya, emosinya, itu manusia. Tetapi kecerdasan artifisial ini bagaimana teknologi menjadi alat bantu bagi manusia dalam mengembangkan aktivitasnya. Itulah kecerdasan artifisial. Kalau anak-anak pernah dengar AI, pernah kan? Kalau kalian punya handphone, di WhatsApp, ya kan? Atau di Facebook ada AI. Iya kan? Ada pernah kalian lihat kan di Facebook, di WhatsApp, WA kalian ada tulisan AI kan? Itulah artinya artificial intelligence. Itu kepanjangannya. Artificial intelligence. Kalau di bahasa Indonesia kan dia kecerdasan artifisial. Artinya yang diandalkan di situ bagaimana teknologi itu, teknologi informatika itu menjadi alat bantu bagi manusia untuk mengembangkan pengetahuan, potensinya, pekerjaannya. Nah, anak-anakku yang terkasih, pastilah kalian sering menggunakan AI kan? Untuk apa contohnya?
Yes, Pantasan Biasa 100.000 kan? Iya kan? Siapa lagi? Untuk apa kalian gunakan AI? Berkomunikasi. Berkomunikasi, apa lagi? Ada? Oh. Jadi mengerjakan tugas berkomunikasi, betul. Itu. Di AI ini ada banyak yang kita lakukan, banyak hal, dan orang-orang sekarang sangat luar biasa. Yang biasanya mereka tidak bisa membuat sebuah puisi, tiba-tiba pintar membuat puisi. Karena apa? Pakai AI. Ya, yang jarang-jarang memakai handphone mungkin karena kemampuan di rumah tidak punya handphone atau tidak punya laptop, ini menjadi pembuka wawasan. Sekarang handphone itu bukan menjadi gaya, laptop bukan menjadi gaya, jadi kebutuhan. Ya, pintar-pintarlah kamu logo, ya, agar kamu kalau minta sama orang tua beli HP cuma pakai, karena apa, HP itu menjadi kebutuhan kita sendiri. Ya, ini sekarang ibu lagi pakai AI. Sekarang ibu sedang memakai AI. Karena apa? AI itu dapat membantu kita dalam mengajar, seperti ibu mengajar, iya kan? Nah, sekarang kita akan fokus pada konten digital. Siapa pernah mendengar kata konten? Silahkan kamu. Apa itu konten? Konten itu adalah, tapi yang penting pernah dengar kan? Konten. Ini ada kontennya, iya kan? Siapa lagi? Dalam hal apa kita sering bilang konten? Apa? Yaitu konten itu saya dengar dari setiap orang. Katanya konten itu adalah untuk mengembangkan minat dan cara berkomunikasi. Iya. Dalam membuat konten itu pasti orang hebat kan? Cara memadukan, cara mengambil kameranya, iya kan? Cara membuat videonya, itu kan? Iya. Dalam pikiran kita konten seperti itu. Nah sekarang ya, coba kita tadi sudah berdiskusi ya. Apakah ada pertanyaan jawaban yang lain tentang definisi tentang konten? Ada? Konten digital? Ada? Tidak ada lagi? Cukup yang 2 orang? Nah, kita lanjut. Tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, kita akan lebih memahami, mengetahui apa itu konten digital dan apa jenis-jenis konten. Di sini kamu akan tahu. Yang sering-sering kamu pakai TikTok, ya kan? Sering-sering reels, pakai reels, ya kan? Itu masuk dalam jenis apa? Kita akan belajar. Yang kedua, menyusun rencana pembuatan konten digital sederhana. Nah, kamu nanti ibu minta membuat konten, ya kan? Kecil bu, iya kan? Itu sering kok kalian pakai, iya kan? Yang ketiga, membuat konten digital yang bertanggung jawab dan menyenangkan dengan memperhatikan etika digital. Kenapa? Kenapa harus diperhatikan nilai etika? Kenapa harus kita bertanggung jawab dengan konten kita? Ada apa dengan konten? Iya kan? Reel yang kita sering sebar-sebarkan di Facebook itu ada apa sebenarnya? Nah, dalam pelajaran ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Fokus anak-anakku, dengarkan baik-baik. Ya? Bisa? Bisa. Mari melihat beberapa konten digital. Nanti Bu minta pendapat kalian ya. Yang keduanya interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain, interaksi dengan berarti bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan alam. Ya, ini menjadi contoh konten yang sering kita lihat di Facebook, ya kan? Ini salah satu jenis konten. Coba.
kontennya konten motivasi. Kenapa konten motivasi? Lihat kata-katanya. Baca, coba baca. 1, 2, 3. Usaha aja dulu, kalau kita sukses berarti kita berkelas. Kalau gagal setidaknya kita bukan pemalas. Yang penting kita sudah berusaha. Semangat! Semangat. Ya kan? Setelah kita membaca ini, pasti orang yang membaca ini lewat FB, lewat Facebook pasti wah semangat kita ini bang. Iya kan? Ya. Ternyata usaha tidak mengkhianati hasil. Kalau kita berusaha, maka kita akan berhasil, sukses. Iya kan? Iya. Ini menjadi contoh konten yang biasa kita lakukan di FB. Jadi ini contoh konten. Kontennya dalam kategori motivasi. Yang kedua, nah ini namanya konten juga. Kalau kita sudah setiap pagi ingin membuat sesuatu hal yang baru, maka kita melakukan membuat sebuah kata-kata kunci motivasi kita. Quote, itu artinya quote. Contohnya, ayo jangan malas, kamu akan ketinggalan. Itu menjadi quote. Seperti ini. Jika salah, perbaiki. Jika gagal, coba lagi. Tapi jika kamu menyerah, semua akan selesai. Itulah sebuah quote. Jadi anak-anakku coba buat kata-kata bermakna milik yang kamu ciptakan sendiri. Iya kan? Pasti kalian bisa. Seperti yang dibuat tadi. Itu tiba-tiba keluar dari otak ibu loh. Jangan balas, nanti kamu gagal. Jadi dibuat dalam bentuk konten. Selanjutnya, yang benar relasi dulu sebanyak-banyaknya nanti lu bisa posting kayak jadi sama very organik. Kalau bisa beli kedamaian, harga mahal Mahal banget. Kenapa? Tapi kita harus tahu harga apa yang kita bayar supaya kita bisa tenang di kemudian hari. Teman-teman harus tahu dulu, financial freedom ini sepanjang hidup kita tuh kerjanya adalah convert active income jadi passive income. Itu freedomnya berasal dari situ. Mau lu bawa mobil tapi lu nyicil, nah freedom gitu. Karena makin banyak kita ngomongin sesuatu biasanya itu titik insecure kita. Woi duitku banyak, uang gua gini. Insecure gitu tentang duit fix. Yes. Woi cewek gua banyak loh, insecure gitu tentang pasangan fix. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini, ya, ini salah satu jenis konten, namanya podcast. Jadi mereka mengambil satu tema yang sangat viral, pokoknya tentang sopan santun contohnya kan. Nah itu diangkat dan ada 2 orang yang menjadi pemainnya di dalam. Nah itu menjadi contoh. Kalau ada nanti dari setiap kelompok membuat konten seperti podcast ini, ya coba dipikir-pikir ya, dirancang-rancang. tamu spesial ada temanku Theo dari Asik. Ini agak panjang ya, tapi ini nggak bisa jadi podcast. Ya, kalau ada yang mau buat seperti ini bisa. Jadi harus pintar berkata-kata. Pakai skrip contohnya, pakai catatan. Jangan lupa. Punya yang film banget. From Zero to Survive. Lupa teks. Iya kan? Jadi ini teman-teman yang nonton ini aku sarankan untuk nonton sampai selesai. Kalau kalian Selanjutnya, pernah kalian posting? Ikuti. Coba ikuti. Semuanya dari coba kontennya dulu kan. Ikuti ya. Ikuti angkanya ya. Yang salah nanti nyanyi. Ini menjadi sebuah konten juga. Konten ini lebih sering kita lihat di TikTok, iya kan? Bagaimana seseorang itu membuat sebuah konten itu yang membuat asik ini, iya kan? Biasanya konten itu menarik kalau isinya yang menarik,
gambar awan. Bagaimana konten dah? Iya kan? Konten gimana? Tapi kalau kayak gini, wah, itulah konten. Konten itu membuat orang, wah, cobalah, ya kan? Seperti statue-statue kemarin. Nah, itulah konten. Selanjutnya konten apa lagi? Mau tanya, yang mana yang pernah kalian lakukan? Yang lari itu, Bang. Setiap kali jumpa sama yang di dalam, itu salah satu konten. Kontennya lucu, tapi bermakna, syarat makna. Kan di awal kita ini lucu kali ya, masa dia jumpa sama burungnya kabur. Tahu-taunya di belakang menunjukkan makna. Kalau kita berjumpa dengan guru, berjumpa dengan orang tua, baiknya kita salah. Iya kan? Ya kalian pintar bilang tapi nggak bilang. Ya apa? Ah ini lagi. Maknanya bagus. Ini udah, itu udah, tinggal kalian apa? Bagaimana? Apa pendapatmu tentang konten ini? Jadi ya, tapi menurut ibu kurang bagus kontennya. Lagunya nggak sesuai dengan apa ini. Ya kan? Gambarnya tidak sesuai. Ya, sedih sih lagunya kok menangis. Tapi lihat videonya, apaan mobil gerak? Ya kan? Ah itu kadang kita buat konten itu asal-asalan, asal jadi. Iya kan sering kita buat kan. Ada itu di video kan sama kawan gitu. Partinya di video kan sama kawan. Terus dikirim ke Facebook. Udah datang ketawa-ketawa. Partinya. Itulah konten. Ada konten yang bermanfaat seperti yang kita lihat tadi, yang memotivasi. Tapi ada juga konten yang membuat kita apaan sih nggak ada gunanya, nggak bermanfaat gitu ya. Jadi ini dia contoh-contoh dari konten. Sekarang kita kembali ke sini. Konten. Jadi kalau kita mau seperti kalian tadi sering-sering dengar kata konten tapi tidak tahu definisi konten, inilah arti dari konten. Konten itu tidak lepas dari digital, teknologi digital, contohnya HP atau laptop, atau teknologi lainnya, ya kan? Apa itu konten digital? Konten digital adalah segala bentuk informasi yang disajikan dalam format digital sehingga dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan internet. Contoh artikel, foto, infografis, podcast, musik, video, animasi hingga media interaktif. Itulah konten digital. Jadi yang selama ini yang kalian lakukan, yang sering kalian buat di HP kalian, di smartphone kalian, ya, lalu kita bawa FB, YouTube, TikTok, WA, ya kan status-status itu kan masuk dalam konten digital. Ya, kalau dibilang konten digital ya. Coba ya, bentuk-bentuk konten digital. Nah ini, bentuk-bentuk konten digital itu ada dalam bentuk teks, gambar, audio, video, dan animasi multimedia.
Ya. Nah, ini dia. Contoh teks itu, artikel, blog, book, caption, media sosial. Ya. Jadi yang sering-sering kalian lakukan contohnya membuat status dalam bentuk teks. Wah, hari ini aku galau banget gara-gara dia nggak lihat aku. Tapi sebenarnya yang lebih berbobotnya itu jika kamu mempunyai sebuah pemikiran yang sangat bagus untuk kamu bagikan sama teman-teman kamu, terus kamu share dalam bentuk blog, dalam bentuk artikel, dalam bentuk cerpen, cerita pendek, terus kamu post di Facebook, di media sosial lainnya, itulah salah satu konten teks yang very good, yang bagus. Bukan hanya sekedar aku galau gitu, aku sedih, aku diputusin, itu kontennya kurang berfaedah, kurang bermanfaat. Tapi kalau ada dalam bentuk pemikiran bagus yang bisa kamu share pada teman-temanmu, itu adalah salah satu bentuk konten digital dalam bentuk teks. Kemudian gambar, contohnya foto, ilustrasi, infografis atau meme. Jadi contohnya kamu kemarin ada yang pakai yang matching band kan? Matching band bagus tampilannya. Terus terus ada yang foto. Terus foto itu kamu ambil juga, terus kamu posting ke Facebook. Itu salah satu contoh dari konten digital juga. Gambar, foto. Ya. Audio, apalagi audio. Kalau kamu nyanyi, di Alfred nyanyi, ya kan? Nyanyi vokal solo dia, bagus suaranya. Sekarang video kan. Sekarang kan kalau ada dua pemain yang lain, langsung PIP. Iya kan, langsung naik langsung apa nih? Dolarnya, wah cuannya wah. Nah, ya itulah bentuk-bentuk dari konten digital. Ya, jadi coba dilihat nanti. Yang sering kamu gunakan itu apa? Masuk dalam bentuk konten mana? Yang sering kamu buat, ya kan? Nah sekarang kita sering buat konten, kita sering membuat mengirim-kirimkan status di media sosial. Apa yang sebenarnya kita harus perhatikan? Ternyata anak-anak dalam membuat konten itu, yang pertama itu kita harus punya rasa tanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, ya kan? Makanya kalau buat status itu pikirkan dulu, apakah ada yang tersinggung enggak nanti? Apakah orang akan paham? Ada itu beberapa orang teman membuat status tapi kurang-kurang bahasa, ya kan, kurang-kurang huruf gitu. Jadinya dibully ya kan, perbaiki bahasamu, kurang-kurang huruf, ya kan. Makanya dalam membuat perhatikan hurufnya, iya kan. Nah, mari kita perdalam. Apa sebenarnya prinsip itu yang harus dipegang dalam membuat sebuah konten? Yang pertama, relevansi sesuai dengan kebutuhan audiens. Ya kan? Sesuai dengan kebutuhan audiens. Contohnya relevansi yang bisa dibutuhkan atau bermanfaat bagi audiens itu yang melihat. Yang melihat nanti di Facebook. Contohnya, menjadi siswa SMP Negeri 2 yang baik. Kasih nampakkannya lah baju yang rapi, atribut yang lengkap, pakai tas, bawa bekal, datang jam 7 pagi, terlambat. Itu adalah sebuah konten. Jadi relevan dia menjadi seperti konten sesuai dengan umurnya. Jangan pula kamu anak SMP buat konten seperti orang dewasa, seperti ibu bapak pakai daster keluar rumah. Itu kadang ada orang kayak gitu kan, membuat konten yang tidak relevan dengan dirinya sendiri. Iya kan? Pernah kalian lihat itu? Pernah. Yang kedua, kejelasan. Informasi disampaikan dengan bahasa dan tampilan yang mudah dipahami. Ada video kecelakaan, tapi tidak diberitahu di mana kejadiannya. Iya kan? Iya. Jadi orang memikir, oh bayinya sedang, itu gempa, padahal tidak ada gempa di sini. Jadi harus sesuai, harus jelas juga, jelas di mana lokasinya dan apa yang terjadi, harus disampaikan. Nanti orang tidak paham apa konten ini, dianggap tidak bermanfaat.
Yang ketiga, kreativitas, menarik perhatian dengan ide dan visual yang unik. Nah, dalam membuat sebuah konten itu harus punya kecerdasan supaya orang-orang merasa melihat konten itu, wah mantap ini ya, menarik, pengen dicoba, iya kan? Selanjutnya interaktif, mengajak audiens untuk berpartisipasi. Ada anak-anak yang, contohnya anak-anak yang sedang belajar literasi di depan, dikasih pertanyaan, bagaimana menurutmu dengan kegiatan mereka? Nah, orang-orang akan berkomentar di kolom komentar, ya kan? Komentarnya ya diusahakan akan dijawab secara positif, jangan yang negatif. Nah, itu dia. Jadi kalau kita membuat sebuah konten itu diperhatikan apa reaksi orang yang melihatnya. Jangan sempat kamu jadi dibully di situ. Dibilang apa huruf mau. Iya kan? Jangan sampai ada penilaian pendapat orang yang negatif. Jadi kalau kita membuat konten itu bermanfaat dan memberikan tanggapan yang positif bagi pendengar. Jangan asal-asal membuat foto tapi tidak mengerti apa tujuan dari foto itu. Selanjutnya etika, menghormati privasi. Ada orang itu kan tidak mau difoto kan? Jangan foto aku lah. Tiba-tiba diam-diam kamu foto dia, terus kamu posting. Itu tidak menghormati pribadi seseorang. Kemudian soal pribadi. Ada itu yang ibu lihat anak-anak remaja sekarang itu membuat konten divideokan tubuhnya. Iya kan? Iya, itu tubuh kita ini adalah privasi kita, pribadi kita yang tidak boleh disampaikan kepada orang banyak. Jadi banyak orang itu tidak menggunakan etika yang baik. Jadi dalam membuat konten itu harus diperhatikan etikanya. Ada orang itu membuat konten itu sambil memaki-maki, iya kan? Buat di video kan orang memaki-maki itu dia ketawa-ketawa, iya kan? Tapi itu merusak etika karena sopan santun tidak ada. Maka dalam membuat sebuah konten itu diperhatikan nilai etikanya. Kemudian jangan mencontek. Ada temanku yang membuat konten contohnya menarik, kamu tiru juga, kamu buat konten menarik persis sama seperti dia. Tidak boleh. Dalam membuat sebuah konten itu jangan sampai melanggar hak cipta. Ada seorang temanku menciptakan sebuah gerakan yang unik, tiba-tiba kamu buat lagi gerakan seperti itu, terus kamu buat aku yang begininya. Tidak boleh. Dalam membuat sebuah konten itu harus murni kreativitas kita, harus murni dari hasil ciptaan kita sendiri. Itu pasti yakin kelas 9D pasti bisa membuat konten yang bagus. Selain buat konten ya. Dalam membuat sebuah konten, apa yang perlu kita siapkan? Alat membuat konten digital. Yang pertama, pengolahan teks, Microsoft Word, Google Docs, Canva. Siapa yang pernah menggunakan tiga ini? Microsoft Word ada? Pernah mengetik-ngetik di komputer, membuat tugas berkat sarung? Pernah? Ada? Ada kan? Nah, Google Docs mungkin belum pernah menggunakan itu. Canva yang sering membuat Canva. Nah ini tampilan ini dari Canva itu. Kalau kita membuat presentasi, kita dapat menggunakan atau tidak mau membuat sebuah poster, membuat sebuah gambar yang menarik, membuat sesuatu hal yang baru, yang unik, bisa menggunakan aplikasi Canva. Kamu pasti bisa karena kamu punya akun belajar kan? Semua kalian punya akun belajar kan? Ya. Kalau kalian punya akun belajar, pakai akunmu itu untuk masuk ke aplikasi Canva dan kamu bisa membuat sebuah konten. Ya. Kemudian pengolahan gambar. Ada jenis-jenisnya. Pengolahan gambar itu bisa kita gunakan aplikasi Canva, ya, Photoshop dan lain sebagainya. Audio atau podcast, video, CapCut, Filmora, Adobe Premiere.
Animasi itu presentasi, ada banyak ya, banyak. Bisa kalian buat. Ya, jadi kami Bu, pakai apa kami buat nanti Bu? Membuat kontennya Bu. Ini contoh-contohnya. Di HP-mu ada CapCut kan? Capcut. Iya kan? Iya dong. Ada kan? Ya, kalian udah hebat. Ya kan? Selanjutnya, saat kalian membuat konten nanti anak-anak, apa yang perlu kamu? Yang pertama, jangan mencontoh, murni dari hasil pemikiran. Nanti kalian masuk dalam kelompok. Dalam kelompok ini kalian membuat sebuah konten dan itu murni hasil karyamu. Ada contoh-contoh konten tadi kan? Kemudian cantumkan sumber gambar, musik atau teks. Kalau kamu pakai gambarnya anak sekolah buat siswa-siswi SMP Negeri 2 Gide yang sedang belajar di kelas. Kemudian musiknya diambil dari MP3 atau dari mana? Dari YouTube kah atau dari mana kamu ambil? Diberitahu, harus jelas. Karena kita menghargai hasil karya orang juga, ya kan? Setelah itu gunakan lisensi bebas Creative Commons bila perlu. Pengakuan, gunakan lisensi bebas pengakuan dari orang-orang. Tentu kalau kamu membuat semua konten itu di sekolah SMP juga, ya bisa kamu take untuk menambah pengakuan dari apa konten yang sudah kamu buat. Kemudian hindari menyebarkan konten yang menyesatkan, menyinggung atau melanggar hukum. Jadi kalau kamu membuat konten jangan sampai kena hukuman kamu. Seperti yang ibu bilang tadi, ada yang membuat konten yang tidak bagus, tidak senonoh, tidak sopan. Dan itu akan membuat kamu terkena hukum atau orang-orang akan tersinggung. Ada orang udah bang, tidak sopan, iya kan, menyinggung perasaan. Kenapa diposting itu bang? Kadang orang kayak gitu kan. Seperti tidak ada konten yang lain. Jadi dalam membuat konten itu usahakan tanggapan atau komentar orang yang positif. Ya, jadi anak-anakku semua ini dari awal tadi ibu menjelaskan itu semua tentang AI. Kita saat ini menggunakan AI, kecerdasan artifisial. Laptop ini juga ibu gunakan karena AI. Laptop ini punya kecerdasan artifisial. Jadi semua HP ini juga punya AI. Jadi untuk membuktikan bahwa AI ini sangat bermanfaat bagi kita, maka ibu punya tugas kelompok itu silahkan dibuat. Tapi ibu punya pesan. Ya. AI dibuat untuk membantu manusia, bukan membuat manusia menjadi budak AI. Ini harus nomor satu manusia. Sepintar-pintar apapun AI, harus manusia yang memiliki. Jadi kalau kamu buat konten nanti nunggu, jangan kamu diperbudak dengan banyaknya animasi, pilihan-pilihan yang ada pada aplikasi yang kamu pakai. Tapi kamu harus bijak menggunakan segala bentuk AI ini harus secara bijak, ya, jangan asal-asalan. Itulah yang dapat ibu bagikan kepada kalian. Dan jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita masuk dalam kelompok. Kita akan bagi tugas kalian dalam kelompok. Namun sebelum itu, jika ada yang mau bertanya, karena setelah ini kalian langsung mau ya kan, pastilah. Yang pertanyaan ini nggak dengar kan? Jadi lebih bagus ditanya sekarang. Daripada nanti satu dari ibu, bagaimana ini? Bagus ditanya secara keseluruhan, biar teman-teman ada.
Ibu akan bagi dulu ya, kita bahas sama-sama. Ya. Lihat bersama ya. Sebelum kalian kerjakan, ya. Ya. Yang pertama yang kalian buat itu ini. Jadi judul dari tugas kita ini membuat rancangan konten digital edukatif. Ya. Tulis nama kelompoknya, buatlah nama kelompok apa namanya. Yang keren ya. Kemudian nama-nama anggotanya. Kemudian pilih topik edukasi yang mendidik ya. Jadi kalau kalian membuat konten itu yang betul-betul bermanfaat untuk orang, jangan asal-asalan. Ya, contohnya tentang pendidikan, tentang tips belajar atau kebiasaan baik. Nah itu jenis konten yang kalian buat. Jadi coba kalian pikirkan apa ya yang bisa kita bagikan kepada orang lain lewat konten kita. Bisa dalam bentuk tips belajar, bisa dalam bentuk kebiasaan baik. Nah, pasti kalian tahu. Yang kedua tentang format, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk podcast tadi. Yang ibu kasih contoh tadi tuh, ada 1-2 orang saling berkomunikasi, membicarakan satu tema yang sangat bermanfaat bagi orang yang mendengarnya. Kemudian poster, bisa dalam bentuk poster. Kalau kamu pintar menggambar atau kalau kamu pintar membuat mendesain dengan menggunakan aplikasi tadi, Canva, Photoshop, bisa kalian gunakan. Nah, ya. Jadi ini. Kemudian setelah itu kamu isi tabel. Tabel ini ada sekitar 10 pertanyaan di dalam. Jadi coba dikerjakan. Judul kontennya apa? Tulis judulnya tadi. Apa judul yang mau kalian angkat? Kemudian tujuan dari konten itu kalian buat apa? Kemudian untuk siapa konten ini dibuat? Selanjutnya format kontennya apakah dalam bentuk video atau apa? Kemudian alat yang digunakan apa? HP atau alat yang digunakan lagi Canva atau CapCut itu, CapCut tadi yang sering-sering kalian pakai. Kemudian berapa lama kamu panjang video itu? Kalau video itu yang berapa lama durasinya? Pesan utama, apa pesan dari konten yang kamu buat? Kemudian unsur etika digitalnya. Etika tadi kan, unsur-unsur etika tadi kan sudah kalian lihat dan amati dengan baik. Kemudian unsur joyfulnya, ya, apakah menarik? Warnanya menarik, musiknya asik atau gimana? Gaya bahasanya bagus atau tampilannya menyenangkan atau bagaimana? Kemudian evaluasi mandiri dari satu persatu, buatlah evaluasi. Bu, saat kami membuat konten ini agak susah bu, gitu kan? Karena kami kurang tahu bisa dievaluasi. Kemudian buat konten dan tampil di depan. Jadi nanti minggu depan di les ibu, nanti ya, kemudian evaluasi mandiri dan teman sebaya. Jadi satu persatu per kelompok akan memberikan tanggapan masing-masing tentang konten yang kalian buat. Sekarang ibu minta kalian masuk dalam kelompok, silahkan berdiskusi untuk membuat
konten, kerjakan LKPD-nya, isi dulu semua. Setelah itu langsung diserahkan kepada ibu. Minggu depan konten sudah bisa dipakai. Ya, ya silakan. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanya ya. Apa namanya? Jadi coba dibicarakan bersama-sama tentang apa yang sepakati dulu, baru buat judul lagi. Ya, Terserah nama kalau mau tetap jadi kelompok 3 juga tidak apa. Semua harus aktif ya. Dan pendapatmu untuk konten ini, karena konten ini yang hampir harus kamu semua ya.
bisa? Sebuah konten itu diperhatikan. Apakah judul yang mau kalian buat ini kontennya itu relevan tidak? Itu harus kalian perhatikan. Relevan dengan situasi lingkunganmu, orang-orang yang melihat nanti bagaimana, relevan tidak? Kemudian bisa nggak jelas nanti informasinya, ya? Dan harus kreatif, jangan mencontek, ya? Apa? Plagiat istilahnya. Ya, dalam membuat konten ini bisa menggunakan aplikasi-aplikasi. Kalian bertanya poster kan? Contoh dari poster begini. Kalau kamu bisa menggambar juga secara artikulasi, ya, tapi kalau kalian mau menggunakan apa juga, mendesain dengan baik seperti pokoknya yang mau kalian angkat itu tentang sopan santun. Bisa kalian buat dalam bentuk poster. Sopan itu kayak mana? Ya. Nanti kelompok 1 bisa mempresentasikan ke depannya. Mempresentasikan hasil kelompoknya dan menyusul kelompok lain. Ya, siap-siap kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Bapak dan anak-anak kami dari BPB berkantor sebesar izin berupa guru mata pelajaran
kan? Jadi kamu itu kan punya judul. Judul itu harus sesuai dengan video itu. Ada beberapa kelompok yang buat kebiasaan baik. Kebiasaan baik yang mana? Apa banyak kebiasaan baik? Ya kan? Jadi harus jelas. Makanya itu tadi prinsip dalam membuat konten itu ada kejelasan. Jelas. Nah ini tidak jelas kan, tidak diberitahu di mana lokasinya, jenisnya apa, jelas yang ada mobil truk, ya kan? Jangan pula kalian buat kontennya nanti perempuan tapi tidak jelas apa isinya. Sudah? Ya, kami persilahkan. Kita dengarkan kelompok 1 mempresentasikan. Satu lagi, cepat. Saya rasa evaluasi mandiri bisa menyusun ya, kalau kalian sudah bisa menyusun. Apa rancangannya? Rancangan yang mau dibuat apa itu? Ya. Ya, mari dengarkan bersama-sama presentasi dari kelompok 1 untuk diskusi membuat rancangan konten digital. Ya, saja aja. Ya, silakan. Dengarkan yang lainnya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan apa rencana kami atau konten kami yang akan kami buat pada minggu depan. Yaitu judul konten kami, kebiasaan baik di sekolah. Judul besarnya atau judul utama yang kami nanti, kebiasaan senyum, sapa, salam kepada guru dan siswa-siswi lain yang ada di lingkungan sekolah. Tujuan konten kami yaitu mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang baik di sekolah, misalnya menghormati guru, menghormati teman dan lain-lain. Target kami yaitu bisa peserta di sekolah agar bisa menghormati guru dan juga lain. Format konten kami bisa berupa video pendek atau reels pendek, bahkan kami buat berempat. Dan alat-alat yang kami gunakan yaitu HP dan capcut untuk mengedit video kami nantinya akan menjadi lebih menarik. Durasi konten kami sekitar 5 menit lamanya. Pesan utama yang kami sampaikan pada konten kami ini yaitu supaya peserta didik dapat melakukan kebiasaan baik agar guru atau orang lain dapat senang dengan kita. Unsur etika digital pada kelompok kami yaitu konten kami itu bermanfaat untuk siswa di sekolah dan menghindari hal-hal yang melanggar privasi dan hak kita. Unsur joyful, konten kami sangat menyenangkan, musik dan gaya bahasa dan tampilan yang menyenangkan pada konten kami di depan. Sekian dan terima kasih. Iya, teman-teman. Iya. Nah, anak-anakku, jadi itulah dalam membuat rancangan seperti yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1. Nah, ini dapat dilaksanakan. Jadi ibu kasih waktu 1 minggu. 1 minggu silahkan persiapkan buat kontenmu dan satu persatu kelompok akan maju ke depan mempresentasikan hasil kontennya, ya, dan disaksikan juga dengan menyesuaikan rancangan yang telah mereka buat dengan konten yang sudah mereka laksanakan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk.
kita lihat apa tanggapan orang-orang yang sudah melihatnya, ya kan? Dari situ nanti kita akan tahu apakah konten yang kita buat itu berfaedah, bermanfaat atau bagaimana, ya kan? Di situ dengan kita membuat konten digital, maka jika itu berfaedah dan bermanfaat, berarti kita sudah bagus. Kita sudah bisa menjadi konten kreator yang bagus. Ya, menggunakan media sosial itu dalam bentuk konten digital dapat membuat orang-orang memperoleh kesenangan, menarik, dan itu bermanfaat. Nah, anak-anakku, ya, hasil rancangan ini setelah kalian buat dikumpul nanti sama ibu, diserahkan sama ibu, dan ibu beri waktu 1 minggu, ya. 1 minggu kita bertemu lagi hari Kamis depan. Tadi kontenmu bagaimana? Ya. Jadi buatlah semenarik mungkin dan betul-betul murni hasil karya kalian, kreativitas kalian, ya. Nah, sekarang coba balikkan lagi kursinya menghadap sama ibu. Ya, ibu mau tanya. Selama kamu memperoleh informasi tentang konten digital ini, apakah menurutmu ini bermanfaat? Dulu memang kita tidak pernah melihat ini, ya. Kalau kamu tanya sama papa mama di rumah, belum pernah mereka mengikuti ini. Ya. HP pun, HP pun tidak ada dan belum tentu bisa mereka pegang saat ini. Iya kan? Mereka gunakan saat ini. Nah, seiring dengan berjalannya, berkembangnya teknologi kita, maka kita pun harus bisa mengikutinya. Tahun 2045 nanti kamu akan menjadi generasi yang mengikuti perkembangan teknologi. Nah, anak-anakku, dalam pelajaran KKA ini, salah satunya dalam membuat konten digital ini, bukan berarti kamu mau gila-gilaan memakai HP atau berFacebook ria, berTikTok setiap hari, tidak. Tetapi dengan media-media yang sangat ada saat ini, yang sudah ada saat ini, dapat membuatmu menjadi seorang yang kreatif, yang mau berbagi yang baik kepada orang-orang. Jadi gunakan HP, gunakan Facebookmu, gunakan WA-mu, gunakan TikTok-mu, ya kan? Gunakan Instagram-mu untuk menyebarkan konten-konten yang baik. Dalam konten digital ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa kamu membuat konten itu dengan penuh rasa tanggung jawab, dan itu murni kreativitas, tidak dicontek atau dijiplak atau diplagiat. Jadi itu murni adalah hasil karyamu dan ibu akan menyaksikannya minggu depan. Nah, demikian pertemuan kita anak-anakku. Bagaimana perasaannya? Ada yang tertekan? Tidak. Ada yang merasa bosan? Tidak. Ada yang semangat? Ada. Siapa yang semangat? Saya. Ibu lihat nanti di depan.